Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama batu Gus Wakid, para senior, Dr. Umar, Prof. Komarudin Hidayat, dan semua peserta yang berbahagia. Kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa bulan yang lalu, kenapa saya hingga mengusulkan pada Gus Wakid agar ada diskusi dalam Qalaqah ini, berdiskusi tentang persoalan nasab. Itu beberapa bulan itu kan ramai sekali di medsos ini, orang berdiskusi, berdialog, berbantah tentang nasab ini. Tapi umpama mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Gus Wakid, begitu jelas dari dasar-dasar Al-Quran maupun juga hadis, begitu juga oleh Dr. Umar tadi, juga demikian ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Itu lengkap, bahkan juga kasus-kasus betapa kita seharusnya menjauh dari persoalan-persoalan yang menjadikan masyarakat ini terserata atas dasar keturunan. Lalu kemudian disempurnakan oleh Prof. Komarudin Hidayat tadi juga demikian. Rasanya tiga pembicara tadi sudah jelas sekali bahwa strata atau nasab ini berdasarkan keturunan ini sesungguhnya hanya buatan kita semua aja. Hanya persoalannya kenapa ini? Hadis-hadis Al-Qur'annya sudah jelas, hadis nabinya juga sudah jelas, bahkan kisah-kisah ketika Rasulullah masih ada, masih hidup, itu juga dilarang. Mengapa ini masih sampai sekarang diskusi begitu panjang tentang nasab ini? Mungkin ini yang perlu dikaji lebih lanjut, mengapa, apakah ini karena ada keuntungan barangkali, keuntungan bagi yang merasa punya nasab tinggi, bahkan juga yang bernasab rendah pun juga begitu. Dia juga akan mendapatkan keuntungan, apakah keuntungan ekonomi atau sosial, mungkin juga politik, itu diantara duanya ini. Karena itu persis yang dikatakan oleh Prof. Komarudin Hidayat, itu ya memang susah, itu dihilangkan itu lalu menjadi susah. Susah sekali, walaupun dasar Al-Qur'annya sudah jelas, hadis nabinya juga jelas, kisah-kisahnya juga sudah jelas, karena masing-masing barangkali mempertahankan ini, sehingga sulit sekali untuk dihapus. Nah itu, bahkan kalau kita lihat daripada Islam itu sendiri, agama itu sebenarnya kan lebih konsentrasi kepada persoalan ruhani, persoalan ruh. Tadi disitir oleh Gus Wakid bahwa innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Yang dilihat itu bukan tubuhnya. Kalau tubuh lalu kemudian asal usulnya dari mana? Dari gulungan apa? Tapi kalau ruhani ini sebetulnya kan sama. Ruh ini kan tidak ada ruh yang lebih unggul. Semua kan ditiupkan oleh Allah ketika umur 4 bulan 10 hari itu. Yang sering saya menitir summa sawahu wa nafaqo fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Yang roh ini yang semua ditiupkan dari Allah dan itu sama. Tidak ada perbedaan roh Jawa, roh Sunda, roh Bali, roh Kalimantan, roh Jepang, roh Filipina, roh Eropa, roh Amerika, Rusia. Tidak ada, roh itu kan sama. Bahkan tidak ada roh laki-laki dan tidak ada roh perempuan. Hanya roh itu ada di orang di tubuh laki-laki, ada roh di tubuh perempuan. Itu. Karena itu memang menjadi terasa aneh kalau orang agamawan
bahkan juga sangat dianggap sangat mengerti agama, lalu masih mempertahankan yang kasta-kasta, yang strata-strata seperti itu tadi. Bahkan kan jelas sekali dikatakan oleh Prof. Komar tadi, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Inna akramakum indallahi atqakum. Jelas sekali. Jadi tubuhnya memang berbeda-beda, tetapi ruhnya, dan ruh itulah urusan agama. Karena itu kalau urusan agama kemudian juga dibikin berbeda-beda, ini sebetulnya sangat jauh dari tuntunan agama itu sendiri. Maka bayangan saya, Gus Wahid, umpama diskusi ini juga didengarkan oleh banyak pihak, mungkin bisa menyelesaikan dan tidak berlarut-larut begitu panjang dengan mencari berbagai kitab, bahkan lalu juga akan tes DNA segala gitu, supaya habaib itu tes DNA, itu kan menjadi tidak begitu berguna, apalagi kalau dilihat dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maupun juga kisah-kisah yang Rasulullah sendiri tidak membolehkan kita berjenjang atau berkasta-kasta, berstrata, yang mengakibatkan sebagian merasa unggul dan sebagian lain merasa rendah. Saya hanya menggarisbawahi itu aja, Gus Wahid, tapi saya usul dan saya merasa senang sekali, apalagi diawali yang menyampaikan Gus Wahid. Gus Wahid sendiri yang berani menyampaikan seperti itu. Itu luar biasa menurut saya, kita dengarkan bersama. Karena Gus Wahid kan dari Madura, di Madura kan itu menjadi penting, orang Madura aja begitu berani gitu kan. Saya kaget sekali Gus Wahid. Terima kasih Gus Wahid, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.